Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naherin. Di sini saya akan membahas tentang materi yang ada di mata kuliah Perspektif Global, yaitu tentang virus corona. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu virus corona. Nah, virus corona itu adalah suatu penyakit yang berasal dari virus corona atau COVID-19. Adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Di sebagian besar orang yang tertular akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk cara penularannya. Cara penularan virus ini dapat dihasilkan saat orang yang terinfeksi droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan benda lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa gejala yang dapat ditemukan atau gejala yang paling umum ditemukan dalam orang yang menderita penyakit atau terkena virus corona tersebut, yaitu yang pertama demam, kemudian batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitas atau mata merah, sakit kepala, dan ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan serta telapak kaki. Untuk materi yang ke-10 yaitu materi tentang isu lokal menjadi isu global. Untuk yang pertama yaitu sejarah Pulau Rune Maluku menjadi kekayaan Indonesia yang diperebutkan dunia satu. Pulau Rune adalah pulau dengan panjang 3,2 km dan lebar 1 km. Disinilah Inggris membuat koloni pertama dan membentuk English East India Company, sekaligus mencanangkan kolonialisme Inggris. Pada 1664, sebagai aksi balas dendam, 4 kapal fregat Inggris dikirim melintasi Samudra Atlantik untuk merebut wilayah yang disebut Belanda sebagai New Amsterdam. Kemudian wilayah berpenduduk 2.000 orang di ujung selatan Pulau Manhattan itu dapat direbut dengan cepat. Namun perjalanan waktu membuat nasib kedua pulau berbeda. Manhattan yang dulunya hanya pos dagang bulu binatang menjelma menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Pulau Manhattan menjadi pusat ekonomi global yang berada di jantung New York City. Sementara Pulau Rune kini menjadi terpencil lantaran kemunduran perdagangan pulau pala dan anjloknya harga sejak abad ke-18. Pada saat itu, Belanda bersama Portugis, Inggris, dan Spanyol terlibat persaingan menemukan pulau rempah guna menguasai perdagangan rempah. Ketika itu, cengkeh dan pala harganya sangat mahal dan semua orang ingin memangkas keuntungan para pedagang Arab dan Asia yang merahasiakan lokasi Banda. Lalu ketika Belanda akhirnya menemukan Banda, mereka berupaya melindungi rempah-rempah dengan membentuk perusahaan VOC, tetapi taktik yang digunakan oleh Belanda kala itu cukup brutal, termasuk membantai semua penduduk asli Banda. Akhirnya VOC pun berhasil menguasai perkebunan pala, rempah yang berguna tidak hanya untuk bumbu masakan, tapi juga diyakini sebagai obat dari berbagai penyakit seperti wabah pes. Nah, kemudian sejarah Freeport. Tambang Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang Gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yaitu tembaga dan perak. Kemudian penemuan harta karun di bumi Papua dimulai dari petualangan penjelajah Belanda Jean-Jacques Dassy pada tahun 1936. Dassy melakukan
pendakian gunung di Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak saat bergabung dengan perusahaan minyak Netherlands New Guinea Petroleum Maatschappij atau NNGPM. Berbekal tulisan Dozie Wilson dan rombongannya pada Februari 1960 mengunjungi lokasi tambang Papua. Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu. Hasil penelusuran dituangkan dalam buku Conscious of Copper Mountain. Persis seperti yang ditulis oleh Dozie, Wilson menuliskan kekagumannya akan hamparan mineral tidak pernah dilihat sebelumnya. Saat mencapai Ashford, dia terperanjat dengan hamparan biji tembaga di atas permukaan tanah. Temuan-temuan menggiurkan ini membuat pimpinan Freeport begitu gembira dengan kemungkinan keuntungan melimpah yang bakal diperoleh. Namun saat proyek tambang akan dimulai, hubungan Belanda dan Indonesia kian memanas merebutkan Irian Barat. Akhir 1961, Presiden Soekarno memerintahkan pendaratan pasukan di wilayah itu. Freeport pun kian jengkel dengan sikap Presiden John Fitzgerald Kennedy saat itu karena lebih memihak Indonesia. Belum lagi sikap Amerika yang menghentikan bantuan pemulihan ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Nah, intinya melalui aturan ini, pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya atau KK menjadi IUPK. Nah, selain itu harus tetap membayar biaya keluar. Kemudian agenda kolonialisasi modern tambang nikel, kekayaan Indonesia yang diperebutkan dunia tiga. Larangan ekspor biji nikel oleh pemerintah Indonesia berbuntut panjang. Uni Eropa akan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Nah, terkait dengan ekspor yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, Uni Eropa gerah dan kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dilakukan Indonesia berdampak merugikan bagi industri baja di negara-negara Uni Eropa karena keterbatasan akses bahan baku baja. Indonesia sendiri saat ini menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia. Negara ini menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Nilai ekspor biji nikel Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat ekspor biji nikel Indonesia naik signifikan sebesar 18% pada kuartal kedua 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Nah, sekian pendapat saya mengenai materi yang ada di bab 9 dan 10. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.